Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Selina dengan NIM 2306134809 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika dan pembangunan pertanian Indonesia dengan mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Dinamika dan pembangunan pertanian Indonesia. Sebelum memulai materi dinamika dan pembangunan pertanian Indonesia, apakah teman-teman tahu apa itu dinamika? Dinamika secara umum adalah proses atau pola pertumbuhan, perkembangan, atau perubahan dari suatu bidang atau sistem. Selanjutnya, pengertian dinamika penyuluhan pertanian. Penyuluh pertanian merupakan pendidikan non-formal bagi petani beserta keluarganya, di mana kegiatan dalam ahli pengetahuan dan keterampilan dari penyuluh lapangan kepada petani dan keluarganya berlangsung melalui proses belajar mengajar. Sedangkan dinamika adalah kedinamisan atau keteraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis. Dinamika penyuluhan pertanian itu sendiri merujuk pada perubahan-perubahan yang terus terjadi dalam peran, fungsi, dan aktivitas seorang penyuluh pertanian. Nah, di dalam dinamika penyuluhan pertanian terdapat unsur-unsur yang membangun dinamika penyuluhan pertanian. Yang pertama ada penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian merupakan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua itu ada sasaran penyuluhan. Sasaran penyuluhan itu berupa petani dan keluarganya. Yang ketiga ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini berupa bagaimana pelaksanaan itu akan dilakukan. Yang keempat itu ada media. Media ini alat yang digunakan untuk menyampaikan penyuluhan. Yang kelima ada materi. Materi ini merupakan bahan yang akan disampaikan. Yang keenam ada waktu dan tempat. Waktu dan tempat ini merupakan kapan dilaksanakannya suatu penyuluhan pertanian tersebut. Pengertian pembangunan penyuluhan pertanian. Pembangunan penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan oleh penyuluh kepada pelaku usaha pertanian untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, pendapatan, dan kesejahteraan. Pembangunan penyuluhan pertanian memiliki unsur-unsur yang dapat membantu dalam pembangunan penyuluhan pertanian. Yang pertama ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu dalam meningkatkan kegiatan penyuluhan pertanian. Yang kedua ada kelembagaan. Kelembagaan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menunjang keberhasilan suatu penyuluhan pertanian tersebut. Yang ketiga ada metode dan materi. Yang keempat ada sarana dan prasarana. Yang kelima ada kebijakan pemerintah. Dan keenam partisipasi masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, kegiatan penyuluhan pertanian tidak akan berlangsung. Pengertian penyuluhan berkelanjutan. Penyuluhan berkelanjutan dapat diartikan sebagai proses menyampaikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat pertanian untuk mengetahui tentang teknologi dan informasi baru untuk menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi pertanian. Pengertian pembangunan pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui atau renewable resource dan sumber daya tidak dapat diperbaharui untuk proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Unsur-unsur pertanian berkelanjutan. Yang pertama itu permakultur. Permakultur adalah sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang memiliki tujuan untuk menciptakan pertanian permanen. Permakultur didasarkan pada konsep untuk meniru keragaman dan ketahanan ekosistem alam dalam menata dan memelihara ekosistem pertanian. Yang kedua ada agroforestry. Agroforestry adalah sistem pertanian di mana tanaman pohon ditanam bersama dengan satu atau lebih jenis tanaman semusim. Yang ketiga ada pertanian campuran. Pertanian campuran adalah jenis pertanian yang menggabungkan penanaman tanaman dan pemeliharaan ternak di lahan yang sama. Contohnya penanaman padi di sawah yang terdapat ikan di dalam sawah tersebut. Keempat ada penanaman ganda. Penanaman ganda atau yang dikenal dengan polikultur adalah suatu sistem pertanaman atau usaha tani yang mengusahakan dua atau lebih tanaman budidaya pada suatu luasan lahan tertentu. Yang terakhir ada rotasi tanam atau gilir tanam.
merupakan salah satu sistem budidaya tanaman dengan cara menggilir atau menanam lebih dari satu jenis tanaman yang berbeda dalam waktu yang tidak bersamaan. Contohnya, menanam cabai setelah pemanenan tebu. Contoh dinamika penyuluhan pertanian dan pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Contoh bentuk dinamika penyuluhan dan pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia yaitu berkurangnya jumlah penyuluh. Pembangunan pertanian berkelanjutan dapat dilakukan dengan membekali penyuluh pertanian untuk memainkan perannya sebagai agen penggerak pembangunan pertanian lewat pelatihan, pendampingan, dan pendidikan kepada petani, sehingga program atau kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik. Nah, di sini terdapat contoh jurnal yang berjudul Hubungan Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Produktivitas Petani Padi yang termuat pada jurnal Agribisnis UMI. Nah, itulah pemaparan dari dinamika dan pembangunan pertanian Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.